Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luciana Idawati, dosen di Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Magister di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pelita Harapan. Saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Pengembangan Organisasi. Mata kuliah ini diajarkan di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai berbagai konsep, pendekatan, dan teori kepemimpinan, serta implementasinya dalam pengembangan organisasi, khususnya dalam konteks organisasi pendidikan. Adapun bahan kajiannya meliputi konsep dasar dan perkembangan teori kepemimpinan, pendekatan sifat, keterampilan, dan perilaku, pendekatan situasional dan kontingensi, beserta teori-teorinya, konsep dasar organisasi, serta kepemimpinan dalam konteks organisasi pendidikan dan dalam perubahan serta pengembangan organisasi. Bahan kajian selanjutnya adalah pendekatan etis dalam kepemimpinan. Moda pembelajaran mencakup tatap muka langsung atau in-person yang juga dapat dilakukan secara hybrid dengan smart class, sehingga mahasiswa yang tidak dapat hadir secara langsung dapat mengikuti melalui Zoom. Blended learning juga dilakukan dengan pertemuan sinkronus yang dilengkapi pembelajaran asinkronus melalui LMS Moodle. Bahan pustaka utama yang digunakan adalah Leadership, Theory and Practice dari Nordhaus, serta Leadership in Organizations dari Gary Yukel. Selain itu, juga digunakan berbagai pustaka lainnya, serta artikel-artikel jurnal ilmiah. Saya juga menggunakan materi-materi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya, serta juga artikel tentang kepemimpinan yang saya tulis. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 3 ranah sikap. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada keterampilan umum, mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja, serta keterampilan khusus, mampu menjadi agen perubahan yang dapat melakukan transformasi sosial. Pengetahuan menguasai isu terkini terkait dengan kebijakan pendidikan dan implementasinya. Dari CPL tadi, kemudian diturunkan ke dalam 5 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan refleksi serta berdiskusi tentang berbagai konsep dan teori kepemimpinan dan pengembangan organisasi dalam konteks organisasi pendidikan secara aktif, interaktif, dan etis, baik secara tertulis di forum refleksi dan diskusi Moodle ataupun secara lisan di kelas sinkronus. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan tanggapan atas artikel-artikel jurnal ilmiah tentang konsep dan teori kepemimpinan yang dipelajari dan menuliskannya pada jurnal Moodle secara runtut, komprehensif, kritis, dan etis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan riset tentang praktik kepemimpinan seorang tokoh atau pemimpin pendidikan tertentu, kemudian melakukan analisis dan evaluasi dengan menerapkan konsep-konsep dan teori-teori kepemimpinan yang telah dipelajari dan menuliskannya dalam bentuk artikel ilmiah yang ditulis sesuai kaidah akademik. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam kelompok untuk melakukan studi kasus secara komprehensif tentang proses manajemen perubahan dan pengembangan organisasi pada suatu organisasi pendidikan tertentu, serta peran pemimpin dan praktik kepemimpinan yang diimplementasikan dalam proses tersebut, kemudian melaporkan hasilnya dalam bentuk presentasi dan diskusi di kelas. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan dengan pihak eksternal untuk merancang dan mengimplementasikan proyek kepemimpinan etis
atau Ethical Leaders Project. Pada suatu organisasi pendidikan tertentu, baik formal, non-formal, ataupun informal, melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk video yang komunikatif dan atraktif, serta merefleksikan dan mendiskusikan proses pembelajaran yang dialaminya melalui proyek tersebut. Penilaian mencakup komponen partisipasi, tugas, serta proyek yang terdiri dari 3 kegiatan akademik terstruktur, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Yang pertama, menuliskan refleksi tentang pengalaman belajar dan berdiskusi dengan rekan sekelas setiap minggu pada forum refleksi dan diskusi Moodle, berinteraksi aktif dalam proses pembelajaran di kelas, tatap muka in person maupun sinkronus. Ini adalah cut 1 yang dilakukan secara individu dengan bobot 12%. Tugas, menuliskan tanggapan atas beberapa artikel jurnal ilmiah tentang kepemimpinan dan pengembangan organisasi pada jurnal Moodle. Ini adalah cut 2 yang dilakukan secara individu, bobotnya 8%. Tugas melakukan riset tentang kepemimpinan seorang educational leader dan melaporkannya dalam bentuk artikel ilmiah. Ini adalah ujian tengah semester, dilakukan secara individu dengan bobot 20%. Kemudian project melakukan studi kasus tentang leadership and change management pada suatu organisasi pendidikan tertentu, mempresentasikan hasil analisis, evaluasi, dan rekomendasinya, serta mendiskusikannya di kelas. Ini adalah cut 3 yang dilakukan secara kelompok, bobotnya 20%. Mengimplementasikan teori kepemimpinan etis tertentu dalam bentuk suatu proyek pengabdian kepada masyarakat pada suatu organisasi pendidikan tertentu, membuat proposal, laporan pelaksanaan dalam bentuk video, dan mendiskusikan pengalaman belajarnya di kelas. Ini adalah ujian akhir semester yang dilakukan secara berkelompok, bobotnya 40%. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh rubrik yang digunakan untuk penilaian pada ujian tengah semester. Aspek yang dinilai mencakup kualitas riset dan penulisan makalah, kualitas analisis, serta kualitas evaluasi dan rekomendasi yang diberikan. Rubrik yang digunakan untuk penilaian ujian akhir semester mencakup aspek kualitas proposal, kualitas implementasi proyek, serta kualitas laporan dan refleksi serta diskusi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai pagi ini dengan doa dulu ya. Baik Bu, selamat pagi rekan-rekan yang ada di sana dan Ibu Lucy. Sebelum kita mulai kelas kita akan bersatu dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin kita di dalam kepercayaan Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Nah, sesi pertama ini kita bicara ya tentu pengantar dulu ya. Pengantar pada mata kuliah kita, kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Kita mengenal institusinya dulu, kemudian mata kuliah, dan lebih saling mengenal. Institusi karena Bapak Ibu sudah pernah melihat gambar ini, jadi sekarang Bapak Ibu yang menjelaskan. Ya, silakan Pak Alfons. Baik dulu sih dari gambar ini, ya, saya ambil mungkin poin yang dari tengah dulu. Visi itu yang mendasari dari sisi kiri, kanan, dan bawah. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ini harus tertanam di dalam hati. Jadi mulai dari pikiran, head, heart, lalu hand, ya sehingga itu berdampak sebagai seorang leader, itu memberi dampak bagi kepemimpinannya dan juga bangsa dan negara ini. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Istilahnya membentuk karakternya dulu begitu, karakter jadi internal di dalam diri seorang leader untuk kemudian bisa akhirnya keluar melayani sebagai citizen dan juga nantinya bisa memiliki kemampuan yang komprehensif ya, mungkin kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Baik sekali ya. Kalau kaitannya dengan Bapak Ibu kan konsentrasinya educational leadership. Nah, ada yang mau lebih spesifik nih menjelaskan tadi kaitan gambar ini ya, baik itu yang citizen, scholar maupun leader dengan
educational leadership? Begini, mungkin yang saya pahami adalah pertama, nilai-nilai yang Tuhan ciptakan bagi kita, diantaranya kasih sayang dan lain sebagainya, itu benar-benar dapat terimplementasi terhadap tindak tanduk kita. Atau apa yang menjadi pathway kita untuk memimpin satu institusi pendidikan. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira kaitannya dengan mata kuliah kita apa? Kalau menurut saya Bu, yang diharapkan dari mata kuliah ini bagaimana leader ini punya visi dan misi yang jelas ya. Jadi mengerti sebenarnya untuk apa satu institusi ini dibuat dan arahnya kemana. Leader harus mengerti visi dan misi dari satu institusi ini. Ya, saya kira sudah cukup komprehensif ya. Nah, sekarang perkenalan ke mata kuliah kita. Kita akan belajar tentang konsep dan teori-teorinya, serta saya kira yang penting ini implementasinya dalam pengembangan organisasi dan khususnya organisasi pendidikan. Penilaian meliputi partisipasi, makalah, studi kasus, dan proyek. Ini buku pustaka utamanya. Saya menggunakan Nordhaus, PKM saya, pengabdian kepada masyarakat, materinya juga ada saya masukkan di sini. Ada beberapa juga yang tulisan ya dari buku Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan Kristen. Ini satu chapter. Yang terakhir ini UAS, mampu bekerja sama dalam kelompok dan dengan pihak eksternal pada suatu organisasi pendidikan tertentu, baik formal, non-formal, ataupun informal, untuk merancang dan mengimplementasikan proyek kepemimpinan etis, Ethical Leaders Project. Bapak Ibu bisa menggunakan teori-teori kepemimpinan etis yang mau lebih ke membangun komunitas, misalnya itu bisa menerapkan nanti transformatif. Kalau di organisasi, transformational. Kalau menyentuh individu-individu, nah itu bisa servant leadership. Nah ini rubrik-rubriknya ya. Nah kira-kira begitu perjalanan kita satu semester ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, sekarang perkenalan personnya ya. Kalau orang itu jadi pemimpin, karakteristiknya apa ya yang akan mendukung di kepemimpinannya? Oke, siapa dulu? Oke, saya ke depan ya. Halo, selamat pagi. Ibu Selvi itu orangnya sangat tenang, membicarakan tentang karakteristik pemimpin. Selvi ini pemimpin yang sangat mengayomi, mendengar. Saya juga sempat terharu juga dengan apa yang Ibu Selvi ceritakan. Jadi saya menyimpulkan sebenarnya satu kata untuk Ibu Selvi ini adalah kuat sekali, kuat. Saat ini Pak Alfons juga sedang dipercayakan tadi berbagi betapa bersyukur mempelajari mata kuliah yang di semester 1 dan juga masuk semester 2 karena sedang mempersiapkan beliau untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu kalau karakteristik seorang pemimpin seperti apa, saya pikir Pak Alfons pemimpin yang suka belajar ya. Pak banyak tanya tadi, saya bilang tidak ada tips and trick sih Pak selain memang bergumul dengan Tuhan dan juga terus belajar. Saya sangat bersyukur sekali juga bisa kenal Pak Nain yang mau terbuka, sangat terbuka sekali dan mau belajar juga. Kecilnya betul-betul pesantren, sekolah backgroundnya pesantren, bahkan sampai perkuliahan pesantren. Sekarang juga sebagai kepala sekolah di pesantren juga. Saya sangat senang mendengar kalau Pak Nain sudah memberikan pendapatnya. Kelihatan sekali orang yang sangat berpengetahuan, seorang pemimpin yang punya hati untuk anak-anak, untuk pendidikan, bijaksana sih yang saya lihat seorang Pak Nain. Kalau saya lihat sih mungkin kalau dia sebagai pemimpin, Bu Agatha ini kita akan mulai dengan observasi kayaknya gitu kan. Nah kalau satu kata buat Bu Agatha mungkin tangguh kali ya. Saya menangkap bahwa Bu Lisa ini seorang pemimpin yang breakthrough gitu, jadi impress gitu dengan Bu Lisa karena beliau masih muda, beliau kepala sekolah SMP lagi. Sulit gitu untuk seorang kepala sekolah SMP yang masih muda mungkin untuk masuk ke murid-murid gitu. Tapi saya lihat Bu Lisa ini sangat mudah gitu untuk masuk ke guru dan juga ke siswanya. Seperti itu. Coba kita buat simulasi. Pilih siapa di antara mahasiswa di kelas ini, baik yang di ruang ini maupun di ruang Zoom, yang paling tepat untuk Bapak Ibu pilih sebagai pemimpin untuk situasi-situasi spesifik. Yang pertama, siapa yang Bapak Ibu akan pilih
yang taktis begitu ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Kita mengambil tindakan cepat begitu. Berarti kan ada pola berpikir dari Bu Selvi yang bagus dalam menangani hal yang darurat. Yang darurat ya, nggak panik gitu ya. Jadi dalam situasi darurat yang diperlukan satu praktis, kemudian apa lagi? Ketepatan pengambilan keputusan. Tepat, ketegasan. Supaya bisa tepat mengambil keputusan, Keberanian mengambil resiko. berani ambil resiko. Fleksibel. Fleksibel, oh ya, jangan terlalu stick pada prosedur gitu ya. Kalau sudah darurat, nggak bisa nih. Yang lain? Tenang. Kalau risk taker masuk nggak Bu? Risk taker ya, tadi sama ya, disampaikan Bu Pratiwi. Berani mengambil risiko. Ya karena nggak tahu kan apa yang ada di depan. Yang kedua, kalau tadi darurat, nah ini sebaliknya, ini business as usual. Tenang, situasi jalan. Observan ya. Mengapa kemampuan mengobservasi itu penting dalam situasi tenang? Kalau agak lama, aduh gimana ini belum jalan-jalan. Tentu orang observer sangat enjoy gitu, di dalam situasi-situasi seperti itu. Bisa melihat hal-hal detailnya ya. Detailnya, ya. So, lebih mature lah ya. Itu sih kalau saya. Ya, terima kasih. Tadi seperti yang Pak Chen sudah sampaikan, kalau orang yang tenang begitu cenderung well planning begitu untuk menyusun perencanaan ya systematically begitu. Biasanya orang yang tenang juga adalah orang yang mengobserv. Izin menambah. Karena kalau keadaan nyaman, semua kita sudah dapat, kita udah bingung mau ngapain. Tantangan terbesarnya adalah kerjasamanya. Business as usual itu memang kondisi yang bisa memabukkan. Seolah-olah semua tenang, aman. Sehingga bisa hilang kreativitas, tapi yang lebih penting lagi, bisa hilang kemampuan untuk mendeteksi adanya bahaya. Nah, kalau tadi as usual sekarang besar nih. Tanain, kenapa? Benar-benar sudah punya target dan mungkin sudah menyusun strategi juga untuk mencapai target. Kalau sebaliknya, yang mundur gimana? Bu Rizka bisa begitu karena udah punya pengalaman. Punya pengalaman, tapi karakteristiknya? Jadi tantangannya sepertinya beliau juga terutama di bagian yang memang beliau kuasai sepertinya akan bisa memberikan inovasi baru, bagaimana memulai sesuatu, menginisiasi, melihat apa yang menjadi kebutuhan di organisasinya dia, lalu menggerakkan beberapa guru untuk memulai terlebih dahulu. Nah, ini yang terakhir. Ada perubahan di cara kerja dan struktur organisasi. Yang pilih Bu Pratiwi? Yang saya lihat caranya proaktif gitu dengan gaya yang tenang, bisa mengatur organisasi yang pasti tidak mudah gitu. Alasannya? Berusaha untuk melakukan beberapa perubahan yang yang terjadi di sekolah beliau, yang beliau bijak untuk melihat mana yang perlu dilakukan untuk memajukan tapi tidak melenceng dari visi misi seperti itu. Ya, terima kasih. Walaupun berubah tetap harus ada satu hal yang konsisten ya, non-negotiables itu namanya. Setelah ketemu kelompoknya, tetapkan satu komitmen bersama. Ya, nanti sesudah itu Bapak Ibu bisa memperkenalkan kelompok dengan cara yang kreatif di depan. Di sini bersama kami kelompok 1 ada Ica inspirasional. N9 nurturing. Selfie strategic. Tiwi transformational. Alphonse authentic. Kami bukan hanya berkumpul dan bicara, Tapi belajar untuk menjadi pembawa cahaya. Kepemimpinan bukan cuma soal kuasa. Kami menggerakkan dengan rasa dan logika. Bersama kami, kelompok Timsta, belajar memimpin dengan hati dan makna. Timsta, reflektif dan impactful. Kami dari kelompok Impactful. Ayo nyanyi 1, 2, 3. Disinilah di sini kita belajar bersama. Disinilah di sini kita bekerja sama. Bertumbuh, berbuah, berdampak. Yeay! Ke pasar beli kelapa.
pulangnya mampir ke rumah sepupu. Kami hadir penuh semangat ceria. Inilah kelompok yang siap maju. Kelompok 3. Kan 1, kan 2, Kan 3. puas, go! Oke, kita lihat di sini yang paling besar teladan tanggung jawab, ya. Ada pengaruh. Siapa? Kemarin seorang pemimpin itu harus bisa membawa pengaruh yang baik dalam sebuah kepemimpinan sehingga komunitas yang dia pimpin juga bisa bertumbuh. Pemimpin yang baik itu seperti apa? Kualitas itu kalau ada, ya walaupun nggak sempurna ya, tapi itu kalau ada, nantinya di dalam perjalanan itu ya akan dibentuk begitu sampai kepada menjadi seorang pemimpin. Nah, coba kita lihat semua konsep atau pemikiran yang tadi kita diskusikan. Pertama, waktu kita bicara tentang apa sih kepemimpinan itu, kata pertama itu sebetulnya yang menurut Bapak Ibu mendefinisikan kepemimpinan. Ada pengaruh, tadi ada teladan, ada tanggung jawab, ada tujuan dan sebagainya. Sehingga 4 komponennya. Yang pertama ada proses, yang kedua ada pengaruh, yang ketiga ada grup, kelompok. Kalau tadi Bapak Ibu dalam kelompok, saya minta untuk membuat komitmen bersama. Itu menjadi apa? Tujuan bersama. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dimiliki oleh pemimpin yang membuat ia bisa mempengaruhi anggota kelompoknya? Ya, Pak Punya kelebihan gitu. Pertama, punya uang banyak. Kalau nggak ada, sepertinya agak sulit. Menarik. Tapi tadi ya, Bapak Ibu kan kita sudah dengar tadi kalau Pak Musa bilang uang banyak gitu ya, atau posisi mungkin tadi ya, itu betul ya. Dan semua itu bisa dirangkum dengan satu kata. Misalnya uang yang banyak atau jabatan itu memberikan apa? Power. Dari manapun kuasa itu datangnya. Yang pertama ini referent power. Kedua itu expert power. Orang yang selalu dijadikan rujukan dan diikuti sarannya karena orang lain menganggap dia punya expertise, kepakaran di bidang itu. Kemudian yang berikutnya ini reward power. Dan di sisi sebaliknya ada yang namanya coercive power. Ini kuasa untuk memberikan punishment. Dan yang terakhir information power. Apakah sama dengan expert power? Tidak sama. Information power ini lebih berfokus pada informasi internal yang ada di dalam organisasi. Referent dan expert power. Apakah orang harus punya posisi? Enggak ya. Itu disebut sebagai personal power. Jadi orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin dalam arti menduduki jabatan tertentu, pasti dia punya position power, belum tentu dia punya personal power. Yang tipe kedua, ini yang disebut emergent leaders. Mereka itu punya perilaku komunikasi yang positif. Mau mencari opini orang lain. Pola komunikasi mereka itu tegas, tapi tidak kaku. Itu dasarnya apa? Kan trust ya. Trust ini terbentuk pertama dari komunikasi. Tapi komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang otentik. 5 perilaku positif dalam komunikasi tadi itu menunjukkan otentisitas. Jadi apakah kepemimpinan dan manajemen itu sama atau berbeda jadinya? Tadi saya begini, ada pandangan yang sepenuhnya membedakan antara manajemen dan leadership. Secara implisit seolah-olah leadership itu ada di atas manajemen. Itu sebetulnya juga dipandang sebagai kelemahan dari pandangan yang sepenuhnya membedakan. Fungsinya
leading dan managing itu prosesnya atau perannya berbeda. Tapi tidak berarti leader dan manager itu harus orang yang berbeda. Kepemimpinan ini penetapan arah, punya visi, punya gambaran besarnya, saya mau ke sana. Kalau tidak ditata, juga sulit tercapai. Nah, dari sisi leadingnya, penyelarasan orang, kan belum tentu mereka bisa get along atau kerjasama. Nah, dalam hal itu, fungsi leading diperlukan lagi. Jadi, kalau disimpulkan, SOP dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan agar lebih ada predictability dan lebih ada order. Tapi kalau kelebihan, ini bisa membuat orang takut ambil risiko. Lebih-lebih lagi bisa menciptakan birokrasi tanpa tujuan yang jelas. Kemampuan untuk memimpin, terutama untuk mengubah organisasi ini. Jangan sampai membuat perubahan yang tidak praktis, berubah sekadar untuk berubah. Sehingga menurut Kotter ya harus ada balance lah antara keduanya. Jadi kita sudah akan masuk ke pendekatan pertama, yaitu pendekatan sifat. Yang pertama, intelligence, determinasi, ya pantang menyerah lah gitu. Yang ketiga, sociability, self-confidence, integrity. Yang mana yang paling penting bagi Bapak Ibu? Integritas. Mengapa? Integritas tuh kalau menurut saya sebagai pondasi dasar, Bu. Harus konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Baru real bisa dikatakan orang tersebut adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang baik yang di-studi berdasarkan the big five. N-nya rendah. O-nya betul, tinggi. C-nya juga tinggi. E-nya tinggi. Dan A-nya juga cenderung tinggi. Dari five major itu, intelligence, determination, sociability, self-confidence itu dimiliki. Tapi kalau tidak punya integritas, kayaknya 4 itu runtuh. Yang paling sering kami temukan dari pemimpin kami adalah ketelitian. Nah, kadang-kadang semuanya sudah oke, tingkat kecemasannya bisa tenang, sudah bisa terbuka, tapi kurang teliti. Saya pada saat saya menjabat jadi kepala sekolah pada saat itu dan saya memang harus menghadapi pimpinan yang juga sekaligus ibu saya sendiri itu tantangannya luar biasa. Kedisiplinan oke. Tapi kalau untuk keterbukaan terhadap sesuatu itu saya akui itu sulit itu, Bu. Nah, sekarang saya mau lanjutkan dengan, nah ini ada yang namanya leadership trait questionnaire. Kita coba ke Bapak Ibu masing-masing. Merasa aman dengan dirinya, tidak ragu. Kalau saya menilai diri saya itu netral, 3, sementara teman-teman juga menilainya juga 3, seperti itu. Yang deltanya besar itu ada di perseptif. Saya sih memang sebenarnya tidak percaya diri orangnya. Ya, mungkin mereka tidak tahu bahwa saya bergejolak. Yang paling mengenal tuh Bu Fadi. Jadi Bu Fadi punya penilaian sama saya tuh sama. Yang sangat-sangat berbeda itu tadi, teguh pada tujuan, walaupun ada hambatan, saya berefleksi di sini. Sebenarnya kadang-kadang saya juga nggak yakin loh pada tujuan saya seperti apa begitu. Kadang-kadang juga nggak teguh. Ini adalah anggota kelompok kami, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa agenda. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya, Pak Rolans. Semangat pagi Bapak Ibu yang telah mendedikasikan diri untuk kemajuan anak-anak bangsa yang ada di Tembagapura. Jadi saat itu gaji saya di sana sangat kecil sekali. Leader saya dengan mengetahui kondisi kami, guru-guru yang dikirim ke Wamena, mau gitu membagikan apa yang dia miliki untuk kami. Karena di sana harga becak sangat mahal sekali. Jadi beliau memberikan kami sepeda. Beliau juga membantu kami untuk mencapai potensi terbaik kami. Saya tuh belajar tentang manajemen kelas itu di Wamena sana.
memang kita sebagai komunitas yang lebih besar, kita sebenarnya di-challenge juga. Acaranya keren, bagus, insightful banget. Demikianlah perkenalan diri dan sekilas suasana pembelajaran di kelas kepemimpinan dan pengembangan organisasi yang saya ampu. Terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025. Tuhan memberkati.